wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan sebenar-benarnya, yakni mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, dan juga yang terpenting lagi adalah kita bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni masih diberi kesempatan untuk hidup sampai di awal tahun 2024 ini. Maka kita gunakan di awal tahun ini untuk muhasabah diri, untuk evaluasi diri, lalu kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah lalu. Perlu diketahui bahwa umur tidak seorang pun yang tahu. Kapan kita mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Kadang
yang muda lebih dulu diambil oleh Yang Maha Kuasa, yang muda lebih dulu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru yang tua kemudian. Tetapi juga kadang-kadang yang tua duluan, dan pada umumnya adalah yang tua yang lebih dahulu. Dan hampir yang ngaji ini semuanya adalah yang sudah tua. Ya. Yang muda sedikit, yang anak-anak hanya satu. Tetapi yang terpenting bukan panjang pendeknya umur, bukan banyak sedikitnya kesempatan, namun yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut. Kalau sekarang kita bagaimana memanfaatkan sisa umur kita. Tinggal berapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Gunakan untuk bertobat, kemudian menambah amal soleh yang sudah ada agar menjadi lebih banyak, karena kita tidak tahu mana yang diterima amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar kita bisa meningkatkan, ya kita harus tahu apa yang telah kita lakukan. Dan banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk agar sering muhasabah diri, sering evaluasi diri, sering koreksi diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah maha tahu apa saja yang kalian kerjakan. Dalam tafsir dikatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa. Yakni dengan menjalankan apa saja yang diperintahkannya, yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatruku ma nahahum anhu. Wal tangdur, dan hendaklah setiap orang, setiap individu melihat apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal soleh yang bermanfaat baginya di akhiratnya pada yaumul hisab. Seringkali kita mengevaluasinya, muhasabah dirinya hanya yang bermanfaat di dunia. Tidak muhasabah apa yang bermanfaat di akhirat. Seringkali kita bertanyanya hanya sudah punya anak belum? Ya. Sudah punya mobil belum? Sudah punya motor belum? Sudah punya rumah belum? Dalam diri kita. Sementara peningkatan imannya tidak dipertanyakan dalam diri kita. Padahal yang lebih abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka yang banyak dipertanyakan adalah amal soleh
yang bermanfaat di akhirat pada saat yaumul hisab. Summa yu'akkidu ta'ala al-amra bitaqwahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi perintah untuk bertakwa kepadanya dengan menerangkan annahu alimun bi ahwalil ibad, dengan menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu perbuatan hambanya, keadaan hambanya, apakah amal solehnya diterima atau tidak, apakah amal solehnya untuk Allah atau untuk makhluk. Semuanya diketahui oleh Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Maka seringkali kita merasa sudah beriman, apakah betul-betul sudah beriman? Kita merasa sudah bertakwa, apakah betul-betul sudah kita bertakwa? Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menegaskan sudah beriman, suruh beriman lagi. Sudah beriman ternyata masih dikatakan hanya Islam. Misalnya Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab pedesaan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Menyatakan di hadapan Rasulullah, menyatakan bahwa mereka telah beriman, amanna. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kepada mereka, kullam tu'minu. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakanlah kami baru Islam, aslamna. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam diri mereka. Ini contoh. Sudah beriman, masih terus disuruh beriman lagi. Misalnya dalam surah An-Nisa, kalau tadi dalam surah Al-Hujurat, surah An-Nisa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Sudah disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Berarti imannya belum sempurna, maka masih terus ditegaskan lagi agar beriman. Ya. Oleh sebab itu pada pagi ini sebagai bahan muhasabah kita, saya sampaikan istilah-istilah itu. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Semua ini sebutan bagi orang yang beriman dan tingkatan dari Islam ini dalam agama Islam. Yang pertama adalah muslim, yaitu orang yang telah menerima dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu sudah Islam. Sudah menerima Islam, menerima kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh diperangi. Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia
mendakwai manusia sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka pernah ada dalam suatu peperangan, ada orang kafir membunuh orang muslim dalam peperangan, lalu orang kafir itu dikejar oleh sahabat dan dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, si kafir itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tetap dibunuh. Maka si sahabat yang membunuh dimarahi oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, dia pura-pura. Maka Rasulullah menjawabnya, siapa yang tahu dalam hati seseorang? Maka tidak boleh kita menunjuk dia pura-pura. Pokoknya sudah mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam, dia disebut muslim. Ya. Ini disebut muslim. Maka bisa jadi dia masih berbuat maksiat. Banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Maka dari itu Allah menegaskan dalam surah Fatir ayat 32, yakni kami telah mewariskan kitab pada hamba-hambaku yang terpilih. Summa arasnal kitaba ala astafaina min ibadina. Faminhum, maka di antara mereka ada zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang zalim, menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang sabiqun bil khairat. Yang zalimun li nafsi adalah orang yang banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Sedangkan yang muqtasid, yang pertengahan adalah yang melakukan yang baik-baik, yakni melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang sunnah tidak dilakukan, yang makruh juga tidak ditinggalkan. Sedangkan yang sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang bersegera menuju kebaikan, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan yang sunnah, dan meninggalkan yang makruh serta subuhat. Ini muslim ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menerima Islam, itu disebut muslim. Lalu kemudian yang kedua adalah mukmin. Mukmin secara bahasa artinya beriman. Beriman artinya percaya, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tingkatan ini, seorang muslim sudah mempelajari agama, mengkaji, ngaji, seperti kita ini, dalam rangka meningkatkan wawasan keislamannya, meningkatkan keilmuan dalam Islamnya. Tidak hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendengar bahwa ada kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji saja, akan tetapi terus mempelajari sholat itu apa. Bagaimana cara sholat yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu rukun iman, itu dipelajari. Sehingga iman itu membekas, menguat dalam dirinya, dalam hatinya, dan akhirnya
wajibnya tertib dilakukan. Ibadah wajibnya tertib dilakukan. Dosanya ditinggalkan atau perbuatan-perbuatan maksiatnya ditinggalkan. Maka semakin kecil dosanya karena disibukkan dengan peningkatan iman. Nah, ini baru kita masuk kepada iman. Kalau kita mau belajar, kemudian berupaya untuk menggunakan, untuk melaksanakan apa yang dipelajari itu. Maka dia mempunyai kriteria dalam surah Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun 'inda rabbihim lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang. Ini kalau kita dikatakan mukmin mempunyai kriteria. Kalau belum mempunyai kriteria ini, berarti ya kita masih muslim. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, Allah memerintahkan, Kul lam tu'minu, walakin kulu aslamna. Masih Islam, masih menjadi muslim saja. Lalu, apa kriterianya, apa tanda-tandanya yang bisa kita rasakan? Yang bisa kita rasakan, kita ngaku sebagai mukmin ini. Yang pertama adalah apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Artinya apa? Ada rasa takut terhadap siksa. Ya. Ada rasa takut terhadap siksa neraka. Sehingga menjauhi dosa. Ada rasa rindu terhadap surga, sehingga mempelajari iman dan menjalankannya. Jadi bergetar karena rindu terhadap surga dan bergetar juga karena takut terhadap neraka. Kalau dalam diri hati kita ini masih biasa saja dosa dan maksiat dianggap sesuatu yang biasa, ya berarti kita dalam hal ini masih dalam keadaan muslim saja, belum sampai kepada mukmin, ya. Karena tidak ada bedanya antara dosa dan amalan baik, amal soleh. Tidak berpikir tentang ikhlas dan lainnya. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadadhum imana, imannya bertambah. Ngaji nambah iman. Tidak ngaji mulai nyolong sandal, berarti orang iman memang ngaji ini pak nyolong sandal. Ngaji mulai nyolong sandal, ya. Ada imannya bertambah, khawatir, ngerti. Begitu pula segalanya bertambah. Begitu pula ketika melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, kejadian-kejadian alam, maka diambil pelajaran lalu menjadi lebih baik. Di antaranya ayat alam adalah tanda di alam semesta umur. Ya. Wong kuwi semakin hari semakin tuwek. Ya. Semakin tuwek semakin dekat mate. Ya. Kan gitu kan? Tua mati. Ini tanda alam. Artinya tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ditunjukkan untuk kita semuanya. Berarti kalau kita itu sudah tua, ya sudah hampir mati, ya.
Semakin tambah umurnya, ya, semakin tambah usianya, semakin kurang umur yang disediakan Allah. Maka zadat iman, wis tuwa, wis ora kaya wong nom meneh. Nek wong nom kuwi sing diburu kebanyakan dunia, tuwa tinggal sing diburu akhirat. Semua urusannya untuk tujuan akhirat. Sudah lebih khusyuk, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zadatum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua urusannya diserahkan kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk usaha dilakukan. Usaha dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuannya, lalu disandarkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan keputusan, bukan kita yang memberikan keputusan. Usaha untuk sehat, usahakan. Ya olahraga, ya minum obat kalau memang sudah diperintahkan untuk minum obat. Ya menghindari makanan-makanan yang akan menyebabkan penyakit itu, namun berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu namanya tawakal. Tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam segala kehidupan. Termasuk pula dalam ibadah. Kita berupaya ibadah yang sebaik mungkin. Berupaya untuk sholat berjamaah. Berupaya untuk membaca Al-Quran yang baik. Ya belajar, apakah itu melalui apa saja, media belajar banyak sekarang. Lalu kemudian diterima atau tidak urusannya sholat kita adalah kembali kepada Allah. Itu namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan si A yang menentukan, bukan pula diri kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kriteria yang keempat, alladzina yuqimunas sholat. Yani orang yang mendirikan sholat. Ya, sudah ini dikata mendirikan. Mendirikan itu artinya melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Tidak menjadi orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, sahun. Artinya tidak menjaga waktunya, tidak menjaga syarat rukunnya, tidak berupaya untuk khusyuk dalam sholatnya, tidak berupaya untuk mentadaburi maknanya. Ini semuanya disebut sahun menurut tafsir Ibnu Katsir. Maka mendirikan sholat itu sholat yang baik. Tapi kalau menunaikan sholat itu hanya sekedar pokoknya sholat. Dijalankan, yang penting kalau sholat zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat. Tidak menjaga syarat rukunnya, tidak menjaga bacaannya, tidak menjalankannya di berjamaah, yang penting menjalankan sholat. Ini yuqimunas sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang telah kami rezekikan, mereka berinfak.
Artinya mereka menginfakkan sebagian rizki yang dimilikinya. Menginfakkan ini bebas. Tidak ada ketentuan. Kalau zakat ada ketentuan. Ketentuan nisabnya dan ketentuan berapa yang harus diinfakkan atau dizakatkan. Sedangkan infak itu bebas. Tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan tahun. Yang penting adalah ikut berinfak. Meskipun sesuai dengan besar kecilnya yang kita miliki. Maka kalau kita sudah mengikuti atau memiliki 4 kriteria ini, yakni yang pertama, takut kepada siksa dan rindu kepada surga. Yang kedua adalah ketika melihat atau dibacakan, ditunjukkan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ketika melakukan sesuatu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan berinfak, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya, yang benar-benar iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan bagi mereka ampunan dan rizki yang luas, rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beriman. Maka kita bertanya, sekarang sudah umur berapa? Apakah kita sudah meningkat dari Islam menuju iman? Kalau Islam bisa jadi kita menjadi orang yang zalim tadi. Sudah menerima Al-Quran, tapi menzalimi dirinya sendiri. Tapi kalau sudah mukmin ini sudah meningkat tinggi. Ya tentunya surga. Karena lahum maghfiratu wa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya. Lalu yang kedua adalah muhsin. Muhsin ini yang tingkatan yang ketiga, sudah Islam, jelas, sudah mempelajari Islam dengan baik, sehingga meningkat menjadi mukmin, lalu semakin banyak amal solehnya, semakin berkualitas imannya, maka masuk menjadi muhsin, yakni orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi kalau mukmin tadi masih standar, kemudian muhsin menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi karena banyak berbuat baik. Tidak hanya amal-amal wajib saja, tetapi yang sunnah itu juga dilakukan. Ini muhsin. Ya. Muhsin ini meningkat. Kalau tadi masih standar. Pokoknya ada rasa takut, kemudian sudah menunaikan sholat, kemudian sudah zakat, infak di situ adalah zakatnya. Lalu di sini muhsin semakin hebat lagi, sholatnya tidak hanya sekedar wajibnya saja, akan tetapi juga rawatibnya, sunnahnya, qiyamul lailnya, ya, puasa sunnahnya, ini dijalankan dengan motif ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis ketika orang disibukkan dengan yang perbuatan baik, itu akan hilang perbuatan dosanya. Kalaulah tidak hilang sama sekali, akan hilang, akan berkurang. Karena
Waktu itu hanya dua dalam hal perbuatan. Wong nek ora berbuat baik, ya berbuat jelek. Ya. Ketika ihsan, orang itu berbuat muhsinnya banyak, otomatis perbuatan jahatnya berkurang. Semakin banyak, semakin berkurang lagi. Ya. Itu karena hanya dua, batil atau hak. Ya. Kalau orang disibukkan dengan hak, maka batilnya tersingkir. Ketika orang disibukkan dengan batil, haknya tersingkir. Misalnya dalam sholat, kalau kita memikirkan sholat, minimal 5 kali dalam satu hari, waktu itu sudah dipakai untuk berpikir tentang sholat. Berarti pikiran-pikiran yang negatif tidak ada. Memikirkan wudhunya, memikirkan berangkatnya ke masjid. Akhirnya waktu-waktu tadi hanya untuk berpikir ibadah kepada Allah. Karena kita berpikir tentang pekerjaan yang halal, maka hilang bayangan untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak halal. Karena kita berpikirnya halal, maka merasakan bahwa sedikit pun nggak apa-apa selama halal, barokah. Tapi kalau itu hilang pada kita, maka berpikir kita akan sing penting akeh, dosa haram mengko gampang tobat. Akhirnya bertambahlah kemaksiatannya. Kemudian yang ketiga adalah mukhlis. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Nah, di sini tingkatan yang lebih hebat lagi. Karena orang berbuat baik itu belum tentu ikhlas. Ya. Bersedekah belum tentu ikhlas. Ya. Maka ketika orang sudah Islam, sudah iman, sudah ihsan, nah, kemudian semuanya ini dilakukan mukhlishina lahuddin, dilakukan dengan ikhlas, maka tingkatannya lebih tinggi lagi. Banyak orang misalnya bersedekah, apalagi menjelang pemilu ini, banyak orang bersedekah. Bahkan sedekah ditawar-tawarkan karena datang kalau mau dijaluk bayangel saiki teko ana wong ketoke sengsara ditekoni, didatangi untuk diberi sedekah. Nah, kalau tidak ikhlas maka ya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhlas menjadi kunci juga untuk meningkat yang lebih tinggi. Nah, ikhlas ini segala yang dilakukan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah ya, dan meninggalkan larangan Allah karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas karena tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti agama yang lurus, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Dan yang terakhir itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Ini adalah yang paling tinggi karena dia
selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk berinfak, dia berinfak. Allah memerintahkan ikhlas, dia ikhlas. Ya, maka menjadi muttaqin. Allah memerintahkan sholat, dia sholat. Allah memerintahkan sholat dengan khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muttaqin ini dijanji dengan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa? Ya, ini orang-orang yang berinfak, kembali lagi. Berinfak secara istiqomah. Fis-sarra wad-dharra. Di dalam ketika rezekinya lancar maupun ketika rezekinya sempit. Kalau kita masih beriman, itu hanya mengeluarkan zakat. Tapi atau infak nek ono rezeki akeh. Panen misalnya berinfak. Tapi ketika rezekinya sedang berkurang, panenannya kurang. Misalnya seorang petani biasanya panen 1 ton, maka dia berinfak. Ketika panennya itu hanya 700 kintal, di bawah 1 ton, dia tidak berinfak. Nah, orang yang beriman ini, orang yang muttaqin ini, kapanpun berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarah. Ya. Nah, marah ini adalah sumber daripada segala kesalahan. Orang yang mau mengampuni, memaafkan orang lain, wal afina 'anin nas, tidak pendendam, ya. Tidak pendendam. Kadang kita menjadi pendendam, belum bisa dikatakan orang yang bertakwa. Ono wong salah, blas ora dia maafkan, bahkan seringkali wis tak tunggu ku ning akhirat. Sopo sing Pak nunggu ning akhirat ya. Ya dia juga dosa ketika ada orang minta maaf. Wis ku tak tunggu ning akhirat. Tidak ada. Maka orang yang bertakwa memaafkan. Apa sih rugine memaafkan? Sebetulnya nggak ada ruginya. Memaafkan orang. Wong ora kelong duwite, ora kelong umure, ora berkurang apa-apanya. Apa nek memaafkan itu terus kehormatannya hilang? Tidak. Tapi setan yang mengajak kita tidak memaafkan orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, ma naqasa malun min shadaqatin wa ma dzulima abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Dalam hadis lain, tidak ada seorang, ini dikatakan tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Tidak ada orang yang dizalimi orang kemudian dia memaafkan, sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dizalimi siapapun, dizalimi istrinya, dizalimi suaminya ibaratnya. Wa ma fatah abdun baba mas'alatin illa fatahullahu lahu baba fakrin. Tidak ada orang yang membuka pintu meminta-minta, artinya orang yang suka meminta-minta, menjadikan meminta-minta sebagai profesinya, maka Allah akan membuka pintu kefakiran bagi dia. Artinya ya fakir hatinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, nanti dia, orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi, itu nanti hari kiamat akan datang sedangkan mukanya tidak berdaging sama sekali. Ya. Ini di sini memaafkan orang lain, suka berbuat baik. Di luar standar iman tadi, perbaikannya betul-betul terus-menerus.
Dan orang yang mau bertobat, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dia ketika berbuat dosa segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari perbuatan dosa itu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah balasannya ampunan dari Tuhan mereka, wa jannat, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lihat diri kita masih dalam tingkatan yang mana, lalu kita tingkatkan. Jangan sampai hidup ini tidak meningkat kebaikannya, tidak meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya sampaikan satu pesan hadis Rasulullah, yakni yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah mengatakan, man istawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana akhiru yaumaihi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakun fi ziyadah fahuwa fin nuqsan, wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu, wa man istaqa ilal jannah sara'a fil khairat. Kata Rasulullah, barang siapa yang kedua harinya, saat ini dan kemarin, tahun lalu dan tahun sekarang sama, maka ia tergolong orang yang rugi. Kalau kebaikannya sama saja itu rugi. Barang siapa yang 2 hari terakhirnya lebih buruk, artinya barang siapa yang masa sekarang lebih buruk daripada kemarin, tahun ini lebih jelek lagi, ya. Tadi baru dalam tingkatan Islam, lalu kemaksiatannya lebih besar lagi, maka dia terlaknat. Barang siapa yang tidak berada pada peningkatan amal, maka ia berada dalam pengurangan. Karena tadi kalau tidak ningkat, ya kurang. Kalau masih utuh saja, mending. Kalau kurang, berarti kalau misalnya tahun lalu kita bisa sholat berjamaah terus di masjid, tahun ini belas tidak sholat berjamaah karena kesibukannya. Ya. Misalnya seorang tadinya taat ke masjid, karena mungkin tidak ikhlas, hanya mencari masa. Kemudian kebetulan setelah itu, dia betul-betul apa yang dicita-citakan berhasil. Masjid sana disodakoi, didatangi, karena ingin jadi DPR. Kemudian betul jadi DPR. Setelah jadi DPR dengan kesibukannya, nggak pernah ke masjid lagi. Nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ngaji. Bahkan sodakohnya bukan semakin banyak, maka semakin tidak bersodakoh. Maka dia berada dalam pengurangan amal yang berkait dengan sholat tadi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berada pada pengurangan, ya, maka kematian lebih baik baginya. Istilahnya, mati lu apik. Nek dalam hal kebaikannya itu enggak ada, berkurang terus. Ya benar memang. Kalau kebaikannya semuanya berkurang, maka lebih baik mati. Karena ketika kebaikan berkurang, berarti yang bertambah kejahatan. Nek mati, berarti si lumayan, si ono kebaikannya. Tapi nek terus menerus urip,
sing ditambah kejahatan terus, maka timbangan jahatnya akan lebih berat daripada timbangan baiknya. Mati berarti mandek gitu loh. Kematian lebih baik baginya kalau nggak bisa bertobat. Dan barang siapa yang merindukan surga, tentunya kita merindukan surga, maka ia akan cepat-cepat dalam melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan tadi. Tentunya kita sudah tua, ya harus rindu kepada surga. Kalau sudah rindu kepada surga, ya mempercepat kebaikannya. Hampir semua kehidupannya berupaya untuk menjadi baik, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.